Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik 4, tema 1 tentang membangun indahnya kebersamaan. Subtema 1 yang membahas tentang keberagaman budaya bangsaku dan pembelajaran ke-1 atau pembelajaran yang pertama. Mengamati keberagaman budaya. Keberagaman adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberagaman Indonesia adalah kekayaan yang harus kita syukuri dengan cara menghormati keberagaman tersebut, dan kita juga harus saling mengenal antara suku, bangsa, dan satu dan lainnya. Misalkan cara mensyukuri dengan cara menghormati, kita tidak boleh membenci orang yang di luar suku kita, atau kita tidak boleh membenci orang yang beda bahasanya dengan kita. Contohnya seperti orang Betawi tidak suka dengan bahasanya orang Sunda, atau mungkin orang Sunda tidak menyukai bahasa orang Jawa. Itu artinya kalau kita tidak menyukai bahasa lain, itu artinya kita tidak menghormati keberagaman tersebut. Gambar ini adalah sebagian dari keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ribuan suku bangsa yang memiliki kekhasan masing-masing membentuk keberagaman. Bentuk keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Lihatlah lingkungan sekitarmu. Kalian akan menjumpai bermacam keragaman. Kalian akan menjumpai orang dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan suku yang lainnya. Kalian juga akan menjumpai orang-orang yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Hindu, Buddha, atau agama yang lain. Itulah Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budayanya. Agamanya juga beragam, dan bahasa daerahnya juga beragam. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya itu ada bermacam-macam. Seperti yang pertama ada keberagaman dalam bahasa daerah. Yang kedua, keberagaman rumah adat. Yang ketiga, kesenian daerah. Yang keempat, upacara adat. Yang kelima, makanan tradisional. Yang keenam, kain tradisional. Dan yang terakhir adalah senjata tradisional. Kita bahas satu persatu. Untuk bahasa daerah, setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain seperti bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Sasak, bahasa Banjar, dan bahasa Betawi, dan lain sebagainya. Bahasa daerah perlu dijaga kelestariannya. Maka untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, murid-murid diberi pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya nasional. Yang kedua, rumah adat. Bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Misalnya,
Rumah adat Jawa namanya joglo. Rumah adat Minangkabau bernama rumah gadang. Rumah adat Batak disebut rumah jabu. Rumah adat Toraja disebut tongkonan. Rumah adat Mentawai disebut uma, dan rumah adat Dayak disebut dengan betang. Yang selanjutnya adalah kesenian daerah. Kesenian adalah unsur budaya daerah. Kesenian daerah meliputi beberapa unsur, misalnya seni tari, seni suara, seni musik, seni pertunjukan, seni sastra, dan seni kriya atau kerajinan rakyat. Yang selanjutnya, yang keempat adalah upacara adat. Adat istiadat adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Adat istiadat berkaitan dengan budaya setempat. Adat istiadat masyarakat biasanya berkaitan dengan keadaan alam. Selanjutnya, yang kelima adalah makanan tradisional. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa tersebut memiliki makanan khas, baik lauk pauk maupun jajanan. Seperti kalau makanan khas Jogja itu kan ada namanya gudeg. Kalau dari makanan Padang contohnya adalah rendang. Kalau makanan khas dari Palembang contohnya empek-empek. Nah, itu adalah merupakan makanan khas dari makanan tradisional dari daerah. Yang selanjutnya, selain dari makanan, ada juga kain tradisional. Indonesia juga kaya kain tradisional. Hampir seluruh suku bangsa di Indonesia memiliki ragam kain tradisional yang sangat unik. Kain khas tradisional dari wilayah Nusantara antara lain adalah kain songket, batik, ulos, sasirangan, dan masih banyak lagi jenis kain tradisional yang ada di Nusantara. Yang terakhir adalah tentang senjata tradisional. Setiap daerah mempunyai senjata tradisional. Dahulu senjata tradisional itu sering digunakan untuk berbakas, berburu, dan berperang. Contohnya seperti mungkin panah, juga badik, atau juga mungkin bisa kalau dari Madura itu celurit dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan keberagaman budaya di Indonesia yang meliputi bahasa daerah, rumah adat, kesenian daerah, upacara adat, makanan tradisional, kain tradisional, dan senjata tradisional. Untuk pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf atau hal yang menjadi bahasan dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian bisa lihat di buku tematik 4, tema 1, halaman 4. Nah, tentang bahasa daerah. Nanti kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain seperti bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Sasak,
bahasa Banjar, dan bahasa Betawi. Bahasa daerah perlu dijaga kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, salah satunya adalah murid-murid diberi pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya nasional. Yang menjadi gagasan pokok dari teks yang saya bacakan atau kita bacakan tadi adalah setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda, dan perlu kita ketahui bahwa dalam satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok. Sekali lagi, dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok, dan yang menjadi gagasan pokok dari yang kita baca tadi adalah, sekali lagi saya bacakan, setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Adapun untuk gagasan pendukung itu berbeda dengan gagasan pokok. Kalau gagasan pokok itu cuma ada satu dalam satu paragraf, sedangkan gagasan pendukung itu banyak, tergantung dari banyaknya kalimat dalam satu paragraf tersebut. Dari paragraf yang tadi kita baca, gagasan pendukungnya itu ada sekitar 5, tetapi saya hanya menuliskan 4 gagasan pendukung. Adapun gagasan pendukung yang pertama adalah bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Gagasan pendukung yang kedua, beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Sasak, Banjar, dan Betawi. Gagasan pendukung yang ketiga adalah bahasa daerah perlu dijaga kelestariannya. Adapun gagasan pendukung yang keempat atau yang terakhir adalah untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, salah satunya adalah murid-murid diberi pelajaran bahasa daerah. Nah, itu adalah gagasan pendukung yang terdapat dari paragraf yang kita bacakan tadi. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, di sini kita melihat ada 3 gambar alat musik dari daerah, yaitu ada tifa. Tifa itu adalah alat musik yang berasal dari Papua. Ada juga gong, dan juga yang ketiga ada kolintang. Nah, alat musik ini adalah merupakan alat musik yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kalian harus bangga terhadap keberagaman yang ada. Kita juga harus menghormati perbedaan yang ada di lingkungan kita. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Keragaman yang kita miliki merupakan kekayaan bangsa, termasuk keragaman alat musik. Setiap daerah memiliki alat musik yang berbeda-beda. Alat musik melahirkan bunyi yang bila diatur dengan irama tertentu akan menghasilkan bunyi yang harmonis dan indah. Biasanya alat-alat musik itu dipergunakan untuk mengiringi upacara atau tarian adat yang dimainkan dengan cara digesek, ada yang ditabuh, ada yang ditiup, ada juga yang dengan cara dipetik. Nah, alat-alat musik ini akan menghasilkan musik atau menghasilkan suara apabila kita memainkannya. Contohnya, contoh lain seperti suling. Suling itu akan menghasilkan suara apabila ditiup. Atau mungkin alat musik yang sudah modern seperti gitar. Gitar itu bisa menghasilkan bunyi atau bersuara ketika dipetik. Nah, bunyi itu adalah sesuatu yang dapat kita dengar.
Contohnya seperti kamu memukul meja, maka akan menghasilkan bunyi. Atau ketika piring jatuh ke lantai, maka juga akan menghasilkan bunyi. Hampir setiap saat kita mendengar bunyi selama 10 hitungan. Coba sebutkan bunyi apa yang pernah kamu dengar. Ada berbagai cara untuk menghasilkan bunyi. Contohnya ya tadi ya, seperti suling dibunyikan dengan cara ditiup, atau gitar dibunyikan dengan cara dipetik. Lalu bisakah kamu menyebutkan contoh-contoh lainnya? Terus yang selanjutnya, syarat terdengarnya bunyi yaitu ada 3. Yang pertama, sumber bunyi. Yang kedua, adanya medium. Yang ketiga, ada pendengar. Jadi bunyi itu ada apabila ada sumber bunyinya. Contohnya seperti piring jatuh lalu mengeluarkan suara, maka yang menjadi sumber bunyinya adalah piring, lalu merambat melalui udara lalu sampai ke pendengar kita atau ke pendengaran kita. Nah, itu syarat-syarat terdengarnya bunyi. Jadi syarat terdengarnya bunyi ada 3. Yang pertama, ada sumber bunyi, ada medium, ada pendengar. Itu sekilas tentang alat musik daerah dan juga sekilas tentang bunyi. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini memberikan ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti setelah ini akan ada latihan atau kekurangannya saya mohon maaf, dan diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.